Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang mana artinya, ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih memuji dan mensucikan namamu. Dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini tafsir Jalalain mengatakan, ingat wahai Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi yang menggantikanku dalam melaksanakan ketentuan ketaatan di dalamnya, yaitu Adam. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dengan tindakan maksiatnya dan menumpahkan darah, menuangkannya melakukan pembunuhan sebagaimana dilakukan bangsa jin? Mereka awalnya penghuni bumi, tetapi ketika mereka berbuat kerusakan, Allah mengutus malaikat untuk mengusir mereka ke pulau-pulau dan pegunungan di sana. Padahal kami selalu bertasbih memujimu dengan subhanallah dan mensucikan namamu, mensucikanmu dari semua sifat yang tidak layak bagimu. Artinya kami lebih berhak sebagai penggantimu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui kemaslahatan dalam mengangkat Adam sebagai penggantiku. Keturunan Adam terdiri atas hamba yang taat dan maksiat, sehingga keadilanku tampak di tengah mereka. Malaikat kemudian menyebut, Tuhan kami tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami dan lebih tahu karena kehadiran kami yang lebih awal darinya dan penglihatan kami pada apa yang tidak dilihat olehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Adam dari permukaan bumi. Allah mengambil segenggam dari berbagai warna beragam tanah bumi yang kemudian dia dicampur dengan air yang berbeda-beda. Allah lalu menyempurnakan dan meniup ruh padanya, lalu ia menjadi makhluk hidup yang merasa setelah sebelum benda mati. Istilah tasbih di dalam Al-Quran, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, harus diartikan sebagai ibadah salat. Padahal kami mensucikan namamu dengan bersuci. Ada ulama tafsir menafsirkan, kami mensucikan diri kami melalui ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ketaatan kepadamu. Sanggahan malaikat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini, kata Imam Al-Badagawi mengutip sebagian ulama tafsir, bukan bermakna menetapkan atau ujub atas amal mereka, akan tetapi sanggahan heran dan mencari hikmah jawaban di balik rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berkata, sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu kemaslahatan di dalamnya. Aku mengetahui bahwa di tengah keturunan Nabi Adam alaihissalam ada yang berbuat taat dan menyembahku, yaitu siapa? Yaitu Nabi, para wali dan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, aku mengetahui bahwa di tengah kalian ada yang berbuat durhaka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siapa? Yaitu iblis. Sebagian ulama lainnya, kata Imam Al-Badagawi, mengatakan, aku mengetahui bahwa manusia kelak akan berbuat dosa dan aku akan mengampuni mereka. Imam Al-Badhawi melalui tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini mengisyaratkan nikmat ketiga yang mencakup semua manusia, yaitu penciptaan, pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi Adam alaihissalam di atas malaikat melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka untuk sujud kepadanya merupakan nikmat yang begitu besar, umum untuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pada surah Al-Baqarah ayat 30 ini mengutarakan Allah Subhanahu wa ta'ala atas rencananya
menjadikan khalifah sebagai malaikat bermanfaat sebagai bentuk pengajaran musyawarah pengagungan zat yang akan diciptakan. Jawaban Allah atas malaikat menunjukkan bahwa hikmah itu menurut penciptaan makhluk manusia yang lebih kebaikan karena meninggalkan kebaikan yang banyak hanya karena ada sedikit keburukan merupakan keburukan yang begitu besar. Sedangkan malaikat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini, kata Imam Al-Badagawi, bukan bermakna menetapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atau mengundur kekuatan atau menuduh kekuatan kekurangan Nabi Adam alaihissalam atas jalan ghibah, akan tetapi sanggahan heran dan penciptaan hikmah. Jawaban itu dibalik rencana Allah Subhanahu wa taala itu malaikat, kata Imam Al-Badagawi, melalui bahwa makhluk yang akan diciptakan sebagai imam, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 kekuatan inti, yaitu kekuatan syahwat, kekuatan ghadabah, dan membawa mafsadah dan pertumpahan darah, dan kekuatan akan yang mengantarkan mereka pada pengetahuan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Surat Al-Jasirat ayat 13 yang berbunyi wasakharra lakum ma fis samawati wa ma fil ar jami'a minhu inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Tafsir dari surat Al-Jasirat ayat 13, wa sakharra lakum ma fis samawati wa ma fil ar di jami'ati minhu, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi sebagai rahmat yakni Allah daripadanya menundukkan segala makhluknya di langit seperti matahari, bulan, bintang, komet, dan hujan, awan, dan angin. Makhluk-makhluk yang ada di bumi, semua ini merupakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang sebagai kenikmat dan karunia sesungguhnya. Inna fi dzalika, bagi mereka yakni pada demikian itu, li ayatil liqaumi, pada menundukkan itu benar-benar terdapat tanda yatafakkarun, tanda kekuasaan Allah bagi kaum sehingga dengan yang berpikir mereka dapat sampai pada petunjuk kepada tauhid. Sedangkan orang-orang yang tidak berpikir maka tidak akan mendapatkan petunjuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mufradat dari ayat tersebut yaitu as-sama, yaitu langit, fil ardi, yaitu di bumi, yatafakkarun, yaitu kebesaran.